Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dan teman saya ingin mempresentasikan tentang konsep teoritis dalam ruang lingkup akuntansi syariah. Di sini saya beranggota Najatiara dengan NIM 432200100209 dan saya Yoyo Ramadhani dengan NIM 432200100186. Konsep teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian, atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tantangan terbesar pengetahuan akuntansi Islam adalah praktik akuntansi didasarkan pada perpaduan spiritualis dan agama. Agama dan spiritualis adalah struktur yang sangat kompleks yang sulit diukur, dan aktivitas ekonomi harus didasarkan pada etika. Islam mengajarkan pola konsumsi yang seimbang, kemewahan dan konsumsi berlebihan dikutuk. Begitu juga kemiskinan. Setiap orang memiliki persyaratan minimum untuk hidup bermartabat. Sistem ini diimbangi dengan zakat atau sedekah yang merupakan bagian penting dari sistem dan keyakinan. Jika sumber daya ini tidak mencukupi, pemerintah Islam akan mengenakan pajak sementara pada orang kaya sebagai kewajiban agama untuk menyeimbangkan anggaran. Individu diharapkan bertanggung jawab secara sosial dan kepada orang lain masyarakat. Prinsip umum akuntansi syariah. Prinsip dasar universal yang melekat dalam akuntansi syariah adalah nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 286 bahwa setiap transaksi harus dicatat secara benar. Konsep pertanggungjawaban berkaitan dengan konsep amanah dalam setiap aktivitas manusia. Implikasi dari konsep tersebut dalam akuntansi adalah setiap orang yang terlibat dalam praktik bisnis harus melakukan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan. Bentuk pertanggungjawaban tertulis atas tindakan tersebut dalam akuntansi adalah laporan keuangan. Meskipun Islam tidak memberikan teori yang komprehensif di bidang akuntansi, Islam memberikan seperangkat pedoman umum yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dasar manajemen yang tidak didasarkan pada materialisme, mengatur dan membawa nilai-nilai ketuhanan atau transendensi diri dalam kehidupan sehari-hari, mencari kehendak Allah dan mengikuti perintahnya berupa sunnah Nabi Muhammad. Tujuan akuntansi dan manajemen Islam tidak hanya sekuler dan berorientasi uang, tapi untuk mencari pengembalian intrinsik jangka panjang. Akuntabilitas memiliki tujuan ekonomi dan sosial, tetapi akuntabilitas Islam memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu tujuan ekonomi, politik, agama, dan sosial. Artinya pertanggungjawaban menurut syariah adalah way of life. Secara teknis mengacu pada sistem hukum menurut Al-Quran dan hadis. Teori akuntansi syariah berbeda dengan pendekatan kuantitatif dalam membangun konstruksi teori akuntansi Islam. Penarikan gagasan ke dalam sebuah konsep tidak dilakukan melalui pengamatan terhadap fenomena yang memiliki persamaan karakteristik. Kumpulan konsep yang membentuk teori akuntansi Islam diperoleh melalui penarikan gagasan yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, teori akuntansi Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan konsep akuntansi yang berasal dari nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang digunakan untuk menjelaskan dan mengembangkan praktik akuntansi. Teori akuntansi sangat penting bagi perkembangan dunia pendidikan akuntansi, terutama dalam penelitian kuantitatif. Teori akuntansi digunakan untuk menjelaskan mengapa praktik akuntansi dapat terjadi. Oleh karena itu, teori akuntansi syariah diperlukan untuk menjelaskan praktik akuntansi syariah yang berkembang pada lembaga keuangan syariah. Posisi teori akuntansi Islam dijelaskan dalam bagian konsep akuntansi syariah. Konstruksi akuntansi syariah lahir dari nilai-nilai budaya masyarakat Islam sebagai wujud dari penerapan nilai tauhid yang direalisasikan dan dipraktekkan pada seluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan sosial ekonomi. Akuntansi syariah merupakan konstruksi sosial masyarakat Islam dalam penerapan ekonomi Islam dan merupakan subsistem dari sistem ekonomi Islam. Tujuan akuntansi syariah. Salah satu rancangan bangun ekonomi Islam adalah nubuwah, yaitu Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah yang diutus menyempurnakan akhlak manusia dan sebagai rahmatan lil alamin. Konsep nubuwah memberikan pemahaman bahwa ketika seseorang ingin mencapai keselamatan dunia akhirat, maka segala aktivitas yang dilakukan harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, termasuk dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, tujuan akuntansi syariah yang merupakan subsistem dari ekonomi Islam adalah merealisasikan konsekuensi dari konsep tauhid sampai pada kecintaan seseorang pada Allah Subhanahu wa taala.
dengan melaksanakan akuntabilitas atas setiap transaksi dan kejadian ekonomi dan proses produksi dalam organisasi. Berikut tujuan akuntansi syariah. Yang pertama, membantu mencapai keadilan sosial ekonomi. Yang kedua, mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu dengan pihak yang terkait dalam aktivitas ekonomi seperti akuntan, auditor, manajer, pemilik, dan pemerintah sebagai sebuah bentuk ibadah. Yang terakhir, memahami setiap aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi sebagai sebuah bentuk ibadah adalah suatu hal yang cukup sulit bagi masyarakat Islam. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia terjadi ketika di Indonesia untuk pertama kalinya, yaitu pada tahun 1997, istilah akuntansi diluncurkan. Wacana ini menggema dan berkembang begitu cepat. Bahkan akuntansi syariah ini membelah menjadi dua bagian, yaitu akuntansi syariah filosofis teoritis dan akuntansi syariah praktis. Mirip sel hidup yang membelah dan membiakkan diri. Keduanya secara eksis, secara positif memperkaya khazanah kajian dan praktek akuntansi syariah. Menurut Tri Yuwono, pada tingkatan filosofis teoritis difokuskan pada metodologi bagaimana kita bisa membangun dan mengembangkan akuntansi syariah. Wacana itu dimulai dari tujuan akuntansi syariah itu sendiri, kemudian pada metodologinya dan diteruskan pada teorinya. Perumusan akuntansi syariah harus mengingat prinsip Islam dan karena itu prinsip, konsep akuntansi dan pelaporan keuangan harus konsisten dengan syariah. Pengembangan akuntansi syariah menyentuh aspek fundamental dalam epistemologi seperti konsep transaksi syariah yang menyeratkan teori akuntansi berbasis syariah. Kemudian penjelasan selanjutnya, pendekatan ini bermula pada konsep yang umum dan abstrak, kemudian diturunkan pada tingkat yang lebih konkret dan pragmatis. Wacana ini dimulai dari penetapan tujuan akuntansi, kemudian ke teori dan akhirnya ke teknik akuntansi. Dengan menggunakan teknologi pembebasan tauhidnya, menetapkan tujuan akuntansi syariah sebagai instrumen untuk membebaskan manusia dari ikatan jaringan kuasa kapitalisme atau jaringan kuasa lainnya yang semu, dan kemudian diikatkan pada jaringan kuasa ilahi. Dengan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi syariah ini akan tercipta realitas tauhid, yaitu realitas yang syarat dengan jaring kuasa tauhid yang mendorong manusia pada kesadaran tauhid. Sedangkan menurut Harahap, tujuan dari akuntansi syariah adalah mengungkapkan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Jika dibandingkan dengan menurut Yuwono, pendapat Harahap ini lebih konkret meskipun masih memerlukan proses penerjemahan pada tingkat praktek. Sementara menurut Gambling dan Karim, berorientasi pada tujuan pengungkapan zakat yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Orientasi ini membawa konsekuensi pada perombakan bentuk akuntansi. Akuntansi dan kontroversi sejarah. Sebelum berdirinya pemerintahan Islam, peradaban dunia didominasi oleh dua bangsa besar yang memiliki wilayah yang luas, yaitu bangsa Romawi di barat dan bangsa Persia di timur. Sebagian besar daerah di Timur Tengah berada dalam jajahan kedua bangsa tersebut. Adapun perdagangan bangsa Arab terbatas ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam atau Syria pada musim panas. Hussein pada saat itu, akuntansi telah digunakan dalam bentuk perhitungan barang dagangan oleh para pedagang Arab, sejak mulai berdagang sampai kembali ke negerinya. Perhitungan dilakukan untuk mengetahui perubahan aset serta untung rugi dalam perdagangannya. Selain itu, orang-orang Yahudi yang saat itu banyak melakukan perdagangan menetap dan telah juga memakai akuntansi untuk transaksi utang piutang mereka. Dalam pembahasan sebelumnya telah kita ketahui bersama bahwa menurut para ilmuwan, akuntansi pertama kali dirumuskan oleh Luca Pacioli pada tahun 1494 di Italia. Dari sini kita bisa memulai untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai kebenaran klaim tersebut. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan mengenai hal ini. Pertama adalah pernyataan dari Vernon Camp sendirian dalam buku accounting teorinya menyatakan bahwa menurut sejarahnya kita mengetahui bahwa sistem pembukuan double entry muncul di Italia pada akhir abad ke-13 Masehi. Itulah catatan yang paling tua yang kita miliki mengenai sistem akuntansi double entry, namun adalah mungkin bahwa sistem double entry sudah ada sebelumnya. Prinsip umum hukum Islam dalam transaksi dan kontrak terkandung dalam ayat Al-Quran. Pengertian akad serupa dengan hukum umum, tetapi lebih luas karena mencakup disposisi dan hibah dan juga mencakup kepercayaan. Perjanjian kontrak dibuat antara dua orang atau lebih. Hukum Islam memberikan kebebasan berkontrak asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam Islam, aturan terpenting dalam bisnis adalah kejujuran dan keadilan. Oleh karena itu, bisnis muslim harus bermoral tinggi, tidak menipu atau mengeksploitasi orang lain dan melarang memonopoli dan juga memanipulasi harga. Kesimpulan yang bisa didapat adalah akuntansi adalah pusat Islam karena semua kegiatan yang bertanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat sangat penting bagi muslim.
Menurut hukum syariah, etika yang komprehensif dapat menentukan bagaimana menjalankan bisnis, bagaimana mengatur bisnis, dan bagaimana melakukan pelaporan keuangan. Kewajiban-kewajiban ini menimbulkan tantangan bagi pelaksanaan akuntabilitas Islam. Sekian materi yang dapat saya dan di Ramadhani jelaskan. Terima kasih.